Assalamualaikum pemirsa. Semoga sehat-sehat pemirsa, puasanya lancar-lancar, sukses, urusannya mudah, bahagia selalu ya pemirsa. Saya masih mau berbagi di surat An-Anfal. Ini di ayat 11 surat An-Anfal di ayat 11. Ini bahasa Al-Qur'annya, Arabnya sampai sini di ayat 11, yang artinya, ingatlah ketika Allah membuat kamu mengantuk untuk memberi ketentraman darinya, dan Allah menurunkan air hujan dari langit kepadamu untuk mensucikan kamu dengan hujan itu dan menghilangkan gangguan-gangguan setan dari dirimu, dan untuk menguatkan hatimu serta memperteguh telapak kakimu, yaitu atau teguh pendirian. Pemirsa, kita sebagai hamba Allah, ada sebagian yang protes, kenapa nasib saya seperti ini, kenapa dibuat seperti ini, kenapa dia seperti itu, kenapa dia seperti banyak seperti pemirsa. Padahal di sini dibilang, ingatlah ketika Allah membuat kamu mengantuk. Membuat kamu mengantuk aja itu adalah perbuatan Allah. Jadi apapun yang akan terjadi sama diri kita itu adalah kehendak Allah. Kita ngantuk, kita 1 menit kemudian berada di mana, kita mengapain, itu semua sudah tertulis dan itu adalah kehendak Allah. Jadi ketika kita manusiawinya kita merasa kurang, merasa sakit, merasa tidak puas, itu kita kembalikan kepada Allah. Mengantuk saja Allah yang membuat. Coba kita bisa makan ini, sudah mau masuk ke mulut makanan ini, kalau Allah tidak ridho, makanan itu akan jatuh dan tidak akan bisa kita makan. Dan juga bicara rezeki itu katanya tahu alamat kita. Dan rezeki itu udah ditakar sama Allah, bahwa si A rezekinya sekian, si B rezekinya sekian. Rezekinya si A tidak akan tertukar untuk si B, dan rezekinya si B juga tidak akan tertukar untuk si A. Karena itu juga Allah yang berkehendak, Allah yang membuat. Kalau rezeki itu kita kejar sejauh manapun, sekeras apapun, kalau itu bukan untuk kita, katanya itu tidak akan datang untuk kita. Tapi kalau itu rezeki kita dari arah mana yang tidak kita duga, maka itu akan menjadi rezeki kita. Ngantuk itu juga rezeki pemirsa. Ada sebagian orang yang tidak bisa tidur, harus meminum obat. Jadi mari kita menyikapi, kita menyadari sekecil apapun yang terjadi sama kita, sebesar apapun yang terjadi sama kita, kita kembalikan kepada Allah, karena itu adalah semua datangnya dari Allah. Tinggal kita berusaha untuk, kalau buruk, mudah-mudahan kita selalu minta perlindungan Allah untuk dijauhkan dari godaan setan, supaya kita tidak melakukan hal buruk. Mari kita sama-sama menyadari pemirsa, bahwa Allah lah semua yang berkehendak atas diri kita, atas diri keluarga kita, anak-anak kita, harta benda kita. Ketika kita berusaha keras untuk mendapatkan semua rezeki, barang mewah segala macamnya, rumah mewah, kalau Allah berkehendak akan mengambil dengan mudah sekali. Dan anak-anak kita juga adalah titipan. Ketika Allah mengambil titipan kita, kita juga harus ikhlas. Bahkan diri kita sendiri, nyawa kita sendiri,
bukan milik kita sendiri, itu adalah milik Allah. Sehingga kalau kita menyadari apapun yang ada dalam diri kita, di lingkungan kita, di sekitar kita, itu adalah milik Allah. Mudah-mudahan kita bersiap diri. Suatu waktu kapan kita itu akan diambil, mudah-mudahan kita meskipun kita merasa kehilangan, kita akan sedikit mengikhlaskan, walaupun kita harus mengikhlaskan dengan seikhlas-ikhlasnya, tapi ketika itu baru kejadian diambil, maka kita, oh ya ini milik Allah, kita akan diambil oleh Allah dan akan kembali kepada Allah. Mudah-mudahan ini juga menjadi pengingat kita, pelajaran buat kita bahwa apa yang ada di dunia ini, apa yang di sekitar kita ini adalah bukan milik kita, adalah Allah yang berkuasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.